lawyer ya, yang menyebutkan bahwa nama langsung itu namanya di dalam suatu kode etik ya, ini pun arti kata tidak boleh. Kenapa? Kan yang bersangkutan belum juga dilakukan suatu pembuktian dengan adanya sebagai tersangka gitu ya. Nah, kalau disebutkan inisial itu wajar ya, kalau menyebutkan nama langsung itu tidak boleh. Kenapa? Nama seseorang itu kan arti kata dia sebagai profesi atau dia juga bisnis, nah sehingga nama tersebut bisa hancur oleh karena orang itu ya. Tapi kalau nama inisial itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu dianggap itu suka-sukanya dia akan, apabila nanti ada orang yang tersinggung dengan ada penyebutan nama itu, yang bersangkutan bisa membuat laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik yang dipakai namanya di dalam pemberitaan itu. Seperti itulah ya. Kita sebagai lawyer ini harus berhati-hati mencermati terhadap suatu perkara, baik yang sedang ditangani maupun yang dilaporkan maupun dalam proses. Kita harus bersiap-siap untuk berbicara sebagaimana layaknya kita sebagai kuasa hukum. Seperti itu yang saya tahu. Kalau baru proses pemeriksaannya belum ditetapkan sebagai tersangka, maka itu tidak boleh digunakan nama langsung. Kalau dia apabila nanti dijadikan tersangka, terus kemudian dari proses pemeriksaan menjadi P21, itu arti katakan maju ke pengadilan, maka pelimpahan itu dari kepolisian kejaksaan, berarti terbukti apabila dia kesalahannya sebagai tersangka. Nah itu boleh bisa menyebut nama yang tersebut. Itu loh. Tapi dalam proses sebagai saksi atau kualifikasi atau interview dari pihak penegak hukum ya, itu tidak boleh diperkenankan untuk menyebut nama secara langsung. Mengapa? Karena nama orang itu kan adanya suatu, dia badannya itu kan mencari usaha atau mencari hidup di tengah kalangan masyarakat. Nah kalau misalnya namanya karena tercemar, tapi kan akhirnya menjadi reputasi mereka rusak gitu loh ya. Nah kadang-kadang manusia ini berpikirnya ego, emosi, suka sesukanya, yang tidak suka dianggap diabaikan, tapi yang sukanya suka berbuat begitu. Tapi sudah hati-hatilah terhadap masalah ini. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa menyebut secara langsung kalau belum menjadi terbukti melakukan tindak pidana terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian. Begini, kalau seseorang melaporkannya itu kan tinggal tergantung apakah namanya sudah lihat ada barang bukti, kemudian dilaporkan. Pada saat laporkan masuk, kemudian dia diwawancarai, tetap pada prinsipnya harus namanya itu tidak boleh menyebut langsung, pakai inisial saja. Itu yang kewajaran dan pantas dilihat terhadap secara hukum ya. Karena bahwa orang ini kan seolah-olah kan belum secara proses kepastian hukumnya seperti itu. Yang jelas ketika saat di dalam proses dimintai kepolisian, yang jelas proses hukumnya ya. Pada saat laporan itu dimintai kualifikasi atau interview, ya. Nah, kemudian sepanjang jalan diminta sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Kemudian pada saat dia preskon ya, pada saat diminta keterangan daripada wartawan pemberitaan ya, itu tetap tidak boleh langsung namanya disebut, harus pakai inisial, itu yang jelas. Nah, di dalam pembicaraan itu kan karena menjaga terhadap reputasi orang ya, karena dia ini kan mempunyai satu kehidupan di kalangan masyarakat, maka tidak boleh untuk menyebut secara langsung namanya. Nah, apabila misalnya yang bersangkutan misalnya yang terlakukan tindak pidana diproses secara terbukti ya, lalu ditahan, lalu kemudian diproses secara hukum, kemudian diserahkan kepada kejaksaan, nah itu boleh menyebut namanya karena sudah dilakukan penahanan nama itu, seperti itu. Tapi kan sebelum ada melakukan penahanan, tapi tidak diperbolehkan untuk menyebut nama yang sebenarnya, hanya digunakan nama ini. Respon di Barreskrim kan kita menunggu respon di beberapa individu terkait dengan seperti
seperti apa bentuk kualifikasi mereka. Dan terakhir semalam kita dengar Gus Miftah sudah kualifikasi. Saya juga sempat berdiskusi dengan lawyer, salah satu lawyernya terkait dengan apa yang diinformasikan. Nah, namun kalau seandainya terkait dengan somasi, dan itu adalah hak dari Gus Miftah dan juga lawyernya terkait dengan merasa dirinya difitnah ataupun merasa dirinya dipojokkan terkait dengan pemberitaan ini. Maka hari ini kita klarifikasi terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang menurut kita lebih kepada narasi individu public figure, namun tidak kepada pokok persoalan terkait dengan kerugian para korban. Nah, pada kesempatan ini kita sampaikan, yang tadi saya sampaikan bukan hanya kepada Gus Miftah, seorang ustadz yang tentu memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, kemudian kepada beberapa public figure lainnya, termasuk yang lainnya juga, bahwa kesempatan hari baik dan bulan baik ini menjelang 10 hari atau 7 hari bulan suci Ramadan, kemudian juga menjelang hari raya Idul Fitri, maka dalam kesempatan ini ingin kita sampaikan, jikalau narasi-narasi itu menyinggung perasaan mereka, kemudian menyinggung menjadi persoalan individu dan keluarga mereka, maka saya secara pribadi dan kawan-kawan MZ dan partner mengucapkan dengan tegas, kita meminta maaf dan kita berharap persoalan ini bisa dikelirkan. Dan barang tentu nanti ada waktu untuk 1 hari, hanya mungkin akan memakan waktu yang cukup lama karena harus terpotong dengan hari raya Idul Fitri. Dan Gus sendiri bilang dia juga tidak tahu itu halal dan haram, dan nggak mungkin itu bisa dibalikan karena kan itu sudah beramal gitu. Ya. Ini gimana Bang? Ya, pertanyaan itu memang sering yang menjadi persoalan orang yang diduga tindak pidana pasif. Contoh ada beberapa yang masalah yang kita tangani, oknum di perusahaan pemerintah meminjamkan uang kepada seseorang, kemudian ternyata seseorang itu diduga menerima TPPU, padahal dia tidak tahu. Tetapi di TPPU itu ada normanya, ia mengetahui atau patut menduga. Jadi patut menduga makna normalnya, apakah ini bisa dikatakan wajar ataukah tidak. Nah, kalaupun Gus Miftah ataupun Ustadz kita menyampaikan dia tidak tahu, ya bisa jadi dia tidak tahu. Saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali, saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh, belangkon. Nah, karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu, harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada 2 orang. Ada 2 orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Dan uangnya langsung semuanya untuk Charity. Jadi tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk Charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya berlebihan. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Bahkan ketika seseorang itu tidak tahu kalau itu uang nggak benar, kita yang menerima sebagai penjual pun sah, halal, nggak ada masalah gitu. Nah, artinya saya pikir apa yang kemudian hari terjadi udah sangat berlebihan dan ini sangat mencoreng nama